Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dengan saya Riyanda Hanis pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang pasar. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa capaian dari materi kita hari ini adalah diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, kawan-kawan bisa membedakan jenis-jenis pasar dan konteksnya dalam ekonomi mikro. Oke. Kita mulai berbicara tentang pasar. Berbicara tentang pasar, ada di sini yang bisa memberikan sedikit definisi apa itu pasar? Saya, Pak. Oke, silakan Kak. Pasar adalah tempat jual beli dan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Oke, tepat sekali. Jika kita lihat dari definisi, pasar itu merupakan tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli barang dan jasa. Jadi dalam konteks ini, pasar jangan kita artikan sebagai pasar dalam bentuk fisik, tetapi pasar adalah interaksinya. Selama terjadi transaksi jual dan beli, tawar-menawar, permintaan dan penawaran, itulah kita sebut dengan pasar. Nah, dalam pendekatan ekonomi mikro, kita mengenal 4 jenis pasar. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, yang kedua adalah pasar monopoli. Pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli merupakan 2 jenis pasar ekstrim yang berada pada 2 kutub. Nah, di tengah-tengahnya ada pasar persaingan monopolistik dan pasar oligopoli. Nah, sekarang kita akan coba membahas karakteristik dari masing-masing pasar tersebut. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna atau biasa kita sebut dengan perfect competition market. Karakteristiknya yang pertama adalah pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli di dalamnya. Nah, karena banyaknya penjual dan pembeli yang ada di pasar, maka akan meminimalisir pasar ini dikuasai oleh salah satu pihak. Artinya para penjual itu tidak akan bisa mengendalikan pasar. Karena apa? Karena penjual lain banyak, pembelinya juga banyak. Yang kedua adalah harga terbentuk dari hasil interaksi antara pembeli dan penjual, atau kita biasa kenal dengan mekanisme pasar. Artinya antara penawaran dan penawaran dan permintaan. Nah, inilah terjadinya harga. Jadi harga itu tidak tidak diberikan satu pihak aja. Artinya penjual menetapkan harga, pembeli tidak punya kekuatan untuk menawar. Enggak. Dalam pasar persaingan sempurna, baik itu penjual ataupun pembeli, kedua-duanya adalah sebagai price taker, bukan price maker. Enggak ada price makernya di sini. Kedua-duanya adalah price taker. Yang harga price makernya apa? Mekanisme pasar. Kemudian yang ketiga, penjual atau perusahaan atau industri bebas masuk dan keluar pasar. Maksudnya apa ini? Artinya dalam pasar persaingan sempurna, para penjual itu bebas. Kalau mereka anggap bahwa wah ini kalau jualan ini untung nih, mereka boleh masuk, nggak ada yang melarang, nggak ada yang memaksa. Kalau mereka pengen keluar ya mereka silakan keluar, berhenti jualan, berhenti produksi, nggak ada yang memaksa mereka di sini, tidak ada intervensi. Kemudian yang keempat adalah barang yang dijual di pasar persaingan sempurna cenderung akan lebih homogen. Homogen maksudnya sejenis, seragam. Nah, yang terakhir adalah informasi tentang kondisi pasar mudah diakses oleh pembeli. Karena pasarnya ini penjualnya banyak, maka informasi-informasi tentang pasar itu mudah diakses. Baik itu tentang harga barang, baik itu tentang ketersediaan barang dan lain sebagainya. Itu mudah diakses. Sehingga pasar persaingan sempurna ini bisa kita katakan adalah pasar yang paling ideal sebenarnya, kan? Tetapi pertanyaannya, apakah pasar persaingan sempurna memang betul-betul pasar yang paling ideal? Nah, belum tentu. Nanti kita akan bahas pasar-pasar yang lainnya. Oke, sampai di sini, kira-kira ada dari kawan-kawan yang bisa memberikan contoh
pasar persaingan sempurna di dunia nyata itu seperti apa? Ada? Saya, Pak. Oke, silakan Kak. Contoh dari pasar persaingan sempurna yaitu pasar buah, pasar sayur, dan pasar ikan, Pak. Oke, tepat sekali. Kemudian pasar berikutnya adalah pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan pasar pada kondisi ekstrim yang berikutnya. Karakteristiknya terdapat hanya satu penjual di pasar. Berbeda nih dengan pasar persaingan sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna banyak, siapa aja bisa. Kalau pasar monopoli hanya ada satu pelaku yang ada di pasar, penjualnya hanya satu, industrinya hanya satu. Tidak ada barang pengganti. Artinya ketika hanya ada satu produsen, artinya tidak akan ada barang pengganti. Barang pengganti maksudnya apa? Barang substitusi. Nah, kalau pada pasar monopoli nggak akan ada substitusi. Contoh apa nih? Contohnya apa? Saya, Pak. Oke, silakan. Pasar monopoli contohnya tuh pasar senjata api dan perusahaan listrik negara. Oke, PLN. PLN di Indonesia ini ada selain penyedia listrik selain PLN? Nggak ada kan? Hanya ada satu. Nah, kemudian ada hambatan perusahaan atau penjual untuk masuk ke pasar. Jadi tidak semua pelaku industri atau pedagang atau penyedia barang dan jasa di pada pasar monopoli ini bisa masuk ke pasar. Ada hambatan-hambatannya. Bisa hambatan itu masalah hukum. Artinya aturan pemerintah yang memang tidak membolehkan banyak industri yang ada di pasar itu. Contohnya tadi apa? Senjata api. Di Indonesia ini nggak boleh kita megang senjata api sembarangan. Oleh karena itu perusahaan yang bisa memproduksi senjata api itu hanya ada satu, PT Pindad. Kemudian bisa jadi skala ekonomis. Skala ekonomis artinya untuk membuat usaha ini modalnya terlalu besar, ya kan? Sehingga tidak semua industri bisa. Contohnya adalah mungkin PLN ini tadi, listrik. Biayanya untuk membuat industri ini sangat besar, ya kan? Biayanya besar dan ini kebutuhan masyarakat. Nggak bisa mahal tarif listrik, ya kan? Nggak bisa mahal. Sehingga nggak ada yang bisa bersaing dengan PLN. Sehingga jadilah PLN ini pada pasar monopoli. Kemudian perusahaan sebagai penentu harga. Nah, karena perusahaan ini hanya satu, maka perusahaan akan menjadi price maker, penentu harga. Jadi dia mau harga berapa aja terserah perusahaan. Karena nggak ada saingannya, pasti akan dibeli. Nah, oleh sebab itulah kalau pasar monopoli biasanya itu dikuasai oleh pemerintah. Nggak ada pasar monopoli itu swasta. Wah, bahaya ekonomi kita kalau pasar monopoli itu dikuasai oleh swasta. Misalnya PLN listrik dikuasai oleh swasta. Wah, kacau tuh. Rugi terus dia kalau misalnya kasih murah, ya kan? Akhirnya harganya tinggi. Nah, tinggi dampaknya pada perekonomian akan kayak gimana? Harga listrik tinggi, otomatis biaya produksi akan tinggi. Harga barang juga akan tinggi. Kacau perekonomian. Oleh sebab itu, listrik harus dikuasai oleh negara. Kemudian pasar persaingan monopolistik. Nah, pasar persaingan monopolistik ini agak dekat dengan pasar persaingan sempurna. Pelakunya banyak, tapi tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Banyak dia. Penjualnya mempunyai sedikit kekuasaan dalam menentukan atau mempengaruhi harga pasar. Dia hanya punya sedikit kekuasaan aja. Karena apa? Karena pelakunya banyak, maka dia akan sulit untuk menjadi price maker di sini. Nah, kecuali barang yang mereka hasilkan itu tingkat substitusinya rendah, kecil. Mungkin bisa, tetapi biasanya kalau dalam pasar persaingan monopolistik ini perusahaan atau pedagang atau penjual itu hanya punya sedikit kekuasaan untuk menentukan harga. Harga tetap terjadi atas mekanisme pasar. Dan karakteristik yang terakhir adalah barang yang dijual di pasar itu beragam. Ada yang bisa kasih contoh pasar persaingan monopolistik? Ya, Pak. Silakan, Pak. Seperti pasar industri makanan dan pasar industri pakaian. Siap.
Oke, pasar industri makanan dan industri pakaian. Industri makanan. Nah, ini dari gambar bisa kelihatan tuh. Banyak tuh. Kita pengen makanan ringan. Soft drink lah misalnya. Ada Fanta, ada Coca-Cola, ada Sprite, ada apa lagi? Air putih juga. Ada Aqua, ada Le Mineral, ada Pasi, ada Blue Night, macam-macam kan? Banyak pilihannya. Barang yang dijual itu beragam. Walaupun dia air tapi banyak pilihan. Oke, berikutnya adalah pasar oligopoli. Ini pasar yang keempat. Dia agak mirip dengan pasar monopoli. Karakteristiknya terdapat sedikit perusahaan di pasar, tetapi lebih dari satu. Kalau monopoli hanya satu, pasar oligopoli lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, tergantung. Produk yang dihasilkan cenderung homogen, seragam. Karena dia hanya sedikit pelakunya, industrinya, maka barang yang dihasilkan itu cenderung sedikit. Bukan sedikit, cenderung homogen, seragam. Nah, ada hambatan perusahaan penjual untuk masuk ke pasar. Hambatannya kayak gimana? Bisa hambatannya itu adalah regulasi, bisa hambatannya itu adalah modal yang terlalu besar sehingga tidak semua orang bisa masuk ke pasar. Bisa teknologi, wah ini perusahaan ini harus menggunakan teknologi tinggi sehingga nggak semua bisa masuk. Regulasinya membatasi bahwa tidak semua perusahaan bisa masuk ke industri ini. Perusahaan berpengaruh dalam penentuan harga, oligopoli kolusi, atau perusahaan tidak berpengaruh dalam penentuan harga, biasa kita sebut juga oligopoli tidak kolusi. Maksudnya apa? Kalau oligopoli kolusi itu artinya ada beberapa perusahaan yang sejenis itu kerjasama. Yuk kita berkolusi yuk. Gimana kolusinya? Nah, kita karena kebetulan produk kita sama, sejenis, udah kita sama-sama aja. Sehingga apa? Sehingga kalau saya naikkan harga, kamu naikkan harga. Jadilah perusahaan berpengaruh dalam penentuan harga. Jadi dua perusahaan ini mereka bukan bergabung tetapi bekerja sama untuk menguasai pasar. Nah, kalau mereka tidak bekerja sama, artinya apa? Banyak pilihan-pilihan yang bisa diambil oleh konsumen. Sehingga apa? Tidak ada perusahaan yang mampu untuk menentukan harga. Oke, ini karakteristik. Contohnya? Saya, Pak. Oke, siap. Contoh dari pasar oligopoli yaitu pasar industri otomotif dan pasar industri transportasi penerbangan, Pak. Oke. Otomotif, mobil tadi contoh ya. Industri penerbangan. Industri penerbangan ada Garuda, ada Lion, ada Sriwijaya dan lain sebagainya. Nah, ini nggak bisa sembarangan. Secara regulasi juga nggak bisa sembarangan orang bisa membuat industri penerbangan. Harus ada standar-standar yang harus dipenuhi. Oke. Nah, terakhir, setelah kita memahami, mempelajari, membahas tentang 4 karakteristik perusahaan. 4 karakteristik pasar dalam ekonomi mikro. Kira-kira apa pendapat Anda tentang 4 jenis pasar dalam ekonomi mikro ini? Apa yang bisa Anda ambil kesimpulan penerapan 4 jenis pasar ini dalam perekonomian? Ada yang bisa? Saya, Pak. Oke, silakan. Menurut pendapat saya, untuk mendapatkan keselarasan dari ekonomi, kita perlu untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, Pak. Bagaimana pasar persaingan sempurna atau perfect competition market itu tidak akan serta-merta menjadi bentuk pasar yang buruk, bentuk pasar yang baik, Pak. Nah, begitu pula dengan pasar monopoli, itu tidak selamanya akan menjadi pasar yang buruk. Tetapi pasar-pasar tersebut akan menjadi buruk apabila penempatan dan aplikasi dari pasar-pasar tersebut tidak tepat, Pak. Oke, tepat sekali. Sebagaimana kita beragama, misalnya ya, kita dalam konteks kita beragama, nggak ada itu yang paling benar, yang paling salah. Artinya segala sesuatu itu akan indah apabila berada pada tempatnya masing-masing. Yang namanya kita beragama itu kan berdasarkan pemahaman, ya kan? Berdasarkan pemahaman. Memang ada yang bisa memastikan bahwa pemahaman kita paling benar? Nggak ada. Nah, begitu juga dengan ekonomi ini sama. Terakhir ada yang ditanyakan
Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua atas atensi yang sudah diberikan. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.